Baik, Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan sekali lagi. Kita tundukkan kepala kita berdoa dulu untuk firman pagi hari ini ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Tuhan, kami masih boleh bersekutu, kami masih boleh berkumpul, kami masih boleh berfellowship, kami masih boleh Tuhan menaikkan pujian, penyembahan, dan juga mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu ya Bapak. Biar pagi hari ini kami dikuatkan, kami diberikan sukacita ya Bapa. Dan kami boleh menyelesaikan Tuhan ibadah kami Tuhan menjadi pribadi yang baru, jadi pribadi yang lebih baik. Tuhan yang memberikan kekuatan buat yang membutuhkan, Tuhan yang memberikan penghiburan Tuhan buat setiap saudara-saudara kami Tuhan membutuhkannya ya Bapa. Kami mau buka telinga kami mau fokuskan pikiran kami Tuhan, kami terima Tuhan Yesus setiap apa yang menjadi isi hatimu Tuhan dalam firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama kita katakan, amin. Shalom saudara ibu sekali lagi. Tentunya kita bertemu lagi dalam masa yang PPKM melalui ibadah yang online. Saya masih ingat pertama kali tahun lalu Ibu Ruth saya bicara di WBI, waktu itu di LW, tapi kemudian dibatalkan karena saat itulah pertama kali kasus COVID atau pandemi di Indonesia ini terjadi. Jadi terpaksa ibadah kita dibatalkan. Dan sejak saat itu setahu saya memang WBI sudah online ya, melalui Zoom. Dan saat ini kita juga sudah melalui PPKM. Kita sedang dalam masa PPKM tepatnya. Udah nggak tahu berapa lama ya, kita diperpanjang, dan diperpanjang. Saya nggak tahu apakah saudara juga termasuk salah satu dari orang-orang yang menantikan apa sih yang akan terjadi besok. Biasanya setiap Senin diumumkan apakah PPKM diperpanjang, apakah PPKM berubah levelnya, bagaimana dengan Jakarta. Saya termasuk yang memantau apakah levelnya menurun, apakah mal dibuka, mana yang dikendurkan. Gitu. Saat ini mal udah dibuka, saudara, dan boleh dine-in bahkan, walaupun dibatasi 25-50% kapasitas. Tapi apapun itu, ternyata PPKM ini bawa pro dan kontra ya, saudara ya. Jadi ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Ada yang keberatan, ada juga yang mendukung secara penuh. Kita bisa mengerti buat setiap orang yang keberatan, mereka punya alasan sendiri. Ada yang alasan nafkah, kerjaan. Ada banyak orang di Indonesia, Jakarta ini yang memang upahnya harian. Sehingga kalau mereka tidak bekerja secara harian, maka mereka tentunya tidak mendapatkan upah, tidak mendapatkan upah. Sehingga kita bisa mengerti. Tapi pada hakikatnya, semua orang ingin bertahan, dan semua orang juga ingin sehat. Tuh kan? Saudara sudah mulai dengerin nih, saya juga udah mulai dengar banyak orang yang mengeluh, aduh pengen banget nih jalan-jalan, aduh pengen banget nih ibadah lagi onsite. Waktu ibadah onsite kemarin saya termasuk yang excited karena saya rindu gitu, udah banget nih ya nggak dengar live gitu, terus beribadah dengan saudara seiman satu ruangan gitu ya. Saya cukup sering dalam satu bulan satu kali minimal ketika melayani juga datang. Jadi banyak orang yang mulai mengeluh, mulai tidak produktif akhirnya karena merasa bahwa, aduh, saya ini sebenarnya harusnya bisa bebas. Gitu. Saya seharusnya bisa kemana-mana. Saya seharusnya bisa keluar, pergi. Tapi kenapa saya dibatasi? Saya sehat kok. Saya baik-baik aja. Kalau saya keluar, saya pasti tetap akan jaga prokes kok. Nah, tapi eh, banyak orang juga ngerasa bahwa dia menjaga prokes di rumah aja, ternyata terpapar. Nah, kita juga sering dengar ada orang-orang yang ngerasa bahkan di penjara ya, di rumah ya. Kayak, aduh ngeliat tembok bisa kemana. Tapi yang menarik sebenarnya adalah sebenarnya PPKM, batasan ini semua, itu kebijakan yang membantu untuk menyelamatkan kita, saudara. Baru-baru ini lagi heboh nih, New Zealand, Selandia Baru ya. Ini baru satu, saudara. Baru satu. Langsung lockdown. Kita udah beratus-ratus, beribu-ribu, baru kemudian kita PPKM gitu. Jadi tujuannya sebenarnya semua sama. Kita diminta untuk diam, kita diminta untuk membatasi ruang gerak kita supaya kita ini
terbebas dari resiko kesehatan. Dan saya saudara semua juga, tapi pertanyaannya adalah baru-baru ini kita baru 17 Agustus nih. Kenapa saya masih di rumah aja? Kenapa saya nggak... Saudara sekalian yang pakai baju merah ya, seru kayaknya ya merayakan kemerdekaan. Kita juga baru merayakan memang hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Mungkin apa yang kita rasakan hari ini berbeda dengan apa yang dirasakan oleh saudara kita, nenek moyang kita mungkin dulu yang 76 tahun lalu berada di tanggal 19 Agustus 1945. Apa yang mereka pikirkan? 2 hari yang lalu baru merayakan kemerdekaan, baru mendeklarasikan kemerdekaan tepatnya. Sebelumnya mereka dijajah dengan bangsa lain, oleh bangsa lain. Ada bangsa lain yang menguasai tanah kita sendiri. Tapi apakah mereka kemudian bebas ngapa-ngapain? Wah, kalau gitu hari ini kita sudah tidak dijajah nih. Mereka kemudian mengatakan, oh saya boleh pergi kemana saja, saya boleh mengambil barang apa saja, saya boleh menduduki tanah yang mana saja, saya boleh menjadi ketua di daerah saya sendiri. Dan tidak, ternyata saudara, kalau mau belajar sejarah sedikit, ternyata apa yang dilakukan Indonesia, tokoh nasional kita saat ini, ketika sudah mendeklarasikan kemerdekaan, sudah bebas nih ya, ternyata mereka ada 4 hal yang setidaknya mereka lakukan. Yang pertama adalah mereka membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Panitia persiapan. Bukankah kemerdekaan udah di tangan? Bukankah sudah dideklarasikan? Tapi mereka perlu persiapan. Dan banyak hal yang dibicarakan di sana. Yang kedua, revisi UUD 1945, undang-undang. Ada batasan-batasan, ada aturan-aturan, ada landasan dari berbagai hal yang kemudian harus ditetapkan. Kalau kita tarik sedikit, UUD 1945 itu sudah dibicarakan bahkan 3-4 bulan sebelumnya. Sebelum merdeka, mereka sudah mempersiapkan. Kalau sudah merdeka, tetap harus ada aturan atau batasan yang kita perlu jalani, lakukan untuk Indonesia. Selain membentuk DPR, menetapkan presiden dan wakil presiden setelah merdeka, setidaknya ada 2 hal tersebut yang saya bisa lihat apa yang mereka lakukan, tokoh nasional kita di pertama-tama. Memberikan landasan, berikan batasan. Mereka tahu bahwa ketika merdeka, bukan berarti semuanya selesai. Perjuangan mungkin selesai, tapi perjuangan membangun bangsa ini, membesarkan negara ini, menumbuhkan diri di dalam kemerdekaan. Nah, pagi ini, saudara, saya ingin mengajak setiap daripada kita belajar seperti apa yang kemerdekaan yang Indonesia alami 76 tahun yang kita juga sudah dimerdekakan. Tentunya saudara sudah banyak mendengar dalam bahan core, dalam khotbah setiap hari Minggu, di online service, berbicara mengenai freedom, merdeka. Kita merdeka, kita dibebaskan. Tapi ada 3 hal yang setidaknya saya mau bagikan, supaya saudara bisa bertumbuh dalam kemerdekaan saudara. Mari kita baca ayat Galatia 5 ayat 13-5. Saya bacakan buat saudara, saudara bisa mengikuti saya di ruangan, di rumah masing-masing. Galatia 5 ayat 13-15. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan.
Setidaknya ada 3 hal yang Paulus ajarkan di sini mengenai kemerdekaan yang bisa membuat kemerdekaan kita itu bertumbuh. Yang pertama, it is not an excuse. It is not excuse. Ayat 13a, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Ketika Paulus mengatakan ide tentang merdeka, tentang bebas, tentang tidak hidup dari Taurat, tentang masuk ke dalam yang namanya anugerah, ini merupakan bukan hal yang mudah untuk dicerna. Tentunya kita bisa mengerti ketika kita mendengar kata merdeka, kita sudah dibebaskan. Kita pasti berpikir bahwa saya bebas untuk tahu saya. Hidup dalam anugerah tidak membuat kita kemudian serta-merta bebas melakukan segala sesuatu. Seperti bangsa ini ketika sudah merdeka, mereka tidak langsung bebas. Oh, sudah bebas. Tidak. Ada batasan, ada aturan yang karena orang bisa berpikir, saudara dan saya bisa berpikir, kalau Tuhan akan mengampuni apapun yang kita lakukan, kesalahan apapun yang kita lakukan, kalau begitu saya bebas untuk lakukan apapun. Tentu tidak, saudara. Anugerah itu datang dengan tanggung jawab. Paulus selalu menyiratkan di setiap pesannya bahwa ada obligation, ada tanggung jawab terhadap Tuhan yang memberikan kemerdekaan itu. Kita merdeka dari apa? Kita merdeka dari dosa. Kita dihambakan oleh dosa. Kita harus mau nggak mau akhirnya bertindak seperti orang berdosa. Tapi saat ini ketika Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa, sudah menebus kita, kita menjadi orang yang merdeka. Merdeka untuk menentukan, meninggalkan manusia lama kita, meninggalkan kebiasaan lama kita, meninggalkan perilaku buruk kita, meninggalkan segala hal yang tidak baik yang kita lakukan dulu, dan menjadi manusia yang baru. Saya terus mendorong saudara untuk tidak menjadikan kemerdekaan ini excuse. Oh, saya bisa bebas melakukan segala hal. Tentu tidak. Karena ada obligation, ada kewajiban, tanggung jawab kita terhadap Tuhan yang memberikan kemerdekaan. Kalau belakangan, kalau saudara perhatikan, angka penambahan COVID di Indonesia, juga Jakarta terutama, sudah banyak. Di hari kemarin, di bawah 20.000, sekitar 15.000, dan Jakarta sekitar 1.000. Kalau diperhatikan sebelum PPKM ini dimulai, sebenarnya Jakarta itu naik turun antara 500 sampai 800, 500 sampai 600, di angka di bawah 1.000. Apakah kemudian kita menjadi bebas? Ketika pemerintah kemudian mengatakan PPKM berhenti ya, selesai. Ketika sekarang saudara boleh ke mall, bisa ke mall, saudara boleh dine in, bahkan makan di mall dalam restoran. Tentu kebebasan ini bertanggung jawab. Saudara tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Pakai masker tetap harus. Cuci tangan, menjaga jarak itu tetap harus. Artinya kemerdekaan itu bertanggung jawab, ada batasan. Ketika kita gagal mempertahankan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita, maka angkanya naik. Maka jangan salahkan pemerintah kalau saudara tiba-tiba harus dirumahkan lagi, stay at home, ditutup lagi, batasi lagi. Seperti saudara masuk ke dalam membership gym, ketika saudara bayar misalnya, atau membership salon kecantikan misalnya, perawatan, itu tidak serta-merta membuat saudara bisa bawa pulang semua barang di sana. Saya nggak bisa pulang treadmill yang ada di gym. Loh, kan saya sudah bayar. Tidak, ada aturan. Saudara boleh gunakan di ini dengan jam yang sudah ditentukan. Saudara pun tidak bisa 6 jam terus-terusan treadmill. Gantian dengan ada aturan. Jadi yang saya mau bilang di sini adalah jangan jadikan kemerdekaan kita
itu menjadi excuse untuk kita lakukan segala hal. Juga jangan jadikan kemerdekaan itu jadi alasan untuk bilang, wah, saya tidak bisa siang. Justru saudara saat ini sudah ditebus untuk bisa memutuskan bahwa saudara meninggalkan dosa-dosa saudara. Itu hal pertama yang saudara perlu. Nah, saya mau bagikan supaya saudara bisa bertumbuh dalam kemerdekaan saudara. Hal yang kedua yang siang ini saya ingin bagikan. Serve one another. Galatia 5 ayat 13b katakan, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Apakah saudara sudah melayani? Kata melayani di sini dari kata doleo, yield obedience. Apa maksudnya yield obedience? Kalau saudara tahu Singapore Airlines, pesawat airlines, maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan ini dapat award Most Welcome Airlines. Most Welcome Airline tahun 2000. Bahkan 2021 dari audit penerbangan bilang ini safest, protokol kesehatannya dijaga, penerbangan dengan Singapore Airlines itu untuk related sama COVID ini dia bagus, terbaik. Apakah saudara tahu bahwa Most Welcome Airline ini didapat bukan dengan mudah? Semua kru, semua staffnya itu sudah dilatih dengan ramah, harus utamakan setiap penumpang. Saudara minta selimut, diambilin. Saudara pengen makan kerupuk, dikasih. Saudara pengen makan kacang, disediain mungkin ya. Mungkin saudara pengen minum, saudara juga diambilin minum. Saudara mau minum apa? Diambilin. Saudara kebingungan kalau dalam bahasa Singapore Airlines SQ yang suka nyebar ya, saudara bingung sedikit, kayak gelisah, disamperin ke, is there anything we can do? Ada yang bisa dibantu? Mereka motivasi melayaninya sangat kuat, sehingga mereka bisa menjadi the most welcome airline, menjadi maskapai yang pelayanannya baik. Tapi Singapore Airlines adalah sangat komersil. Yang mereka lakukan ini tentunya didorong oleh komersialisme. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melayani dengan baik, dengan sangat terbaik? Bahkan kalau kata Paulus, layani, doleo, itu yang artinya melayani, menghasilkan ketaatan. Artinya, ketika kita melayani, kita justru akan menghasilkan ketaatan lebih dan lebih lagi. Kata melayani di sini juga kata yang sama digunakan di Efesus 6 ayat 7. Saya bawakan di sini yang versi NIV. Serve wholeheartedly. Kata serve yang sama. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Layani sepenuh hati. Seakan-akan saudara melayani Tuhan dan bukan melayani manusia. Apakah kita sudah punya hati melayani seperti itu? Dan ujungnya ya, ini menghasilkan ketaatan. Di mana relevansinya? Mungkin saudara akan berpikir, saya melayani menghasilkan ketaatan. Saya punya cerita. Saudara gak perlu angkat tangan. Cukup ngangguk aja dalam hati, senyum-senyum. Ada ibu A, misalnya. Melihat ibu B, wah bajunya kurang baik ya. Saya punya baju yang cocok dengan ibu B, buat dengan ibu B, dan kondisinya masih sangat layak. Ibu A lalu memanggil ibu B dan bilang, saya punya nih baju yang bagus, supaya ibu bisa pakai nanti kalau gereja, atau kalau lagi Zoom online, saudara bisa pakai, ibu bisa pakai ya. Sengaja saya nggak pakai nama, takutnya saya salah sebut nama. Ada yang sebut. Ibu B ini dia menerima pemberian. Ibu B juga mungkin belum makan, menopang B ini. Saya ada makanan baru, lebihan nih, saya nggak mau kan.
nggak lagi diet, kasih ke ibu B ini makanan terbaik, padahal dibeliin sama anaknya, cobain rasain makanan yang enak gitu. Ibu A berikan semua terbaik, baju layak pakai terbaik, bahkan mungkin baru sekali pakai, tapi perlu baju ini bagus nih kalau pakai. Akhirnya pergi, tapi satu saat ibu A mendengar dari teman, lu diomongin lu, kamu diomongin tuh, kenapa? Iya, kata ibu B, lu tuh kasih baju nggak bagus lagi, katanya kasih baju bukan baju baru, mentang-mentang saya kurang mampu, kasihnya malah dikasih baju yang bekas dia pakai. Terus pas saya ambil bajunya, makanannya juga dikasih ke saya, padahal tuh makanan udah nggak tahu udah berapa hari di sana. Gimana perasaan itu? Saya udah maksud baik, saya nggak punya motivasi yang aneh-aneh, saya nggak punya keinginan yang aneh-aneh. Berpikir untuk si ibu B balas saya, berpikir untuk ibu B promote nama saya, puji-puji saya, tidak. Saya melayani ibu B, tapi ternyata di sakit benar, sakit. Tapi ingat, Efesus 6 ayat 7, layani sepenuh hati as if itu Tuhan, bukan manusia. Apa yang saudara lakukan menghasilkan ketaatan. Ketika saudara, walaupun dibalas seperti itu, tapi saudara tetap lakukan, saudara tetap kerjakan. Saudara tahu waktu yang saudara lakukan, investasikan untuk pelayanan, saudara siapkan waktu, energi, bahkan mungkin materi, tapi saudara dan menghasilkan ketaatan. Ketika saudara dengar bukan pujian yang saudara tahu, bersyukur, tapi tidak marah, tidak malah balas yang gak menghasilkan ketaatan. Maka itulah obedience, itulah melayani yang Paulus sebenarnya. Paulus mau hendaki kita lakukan. Mau dipuji atau tidak, pokoknya saya akan melayani karena yang saya lakukan. Dan itu bukan kemerdekaan kita, karena kita sudah menjadi manusia yang baru. Yang ketiga, untuk kita bisa bertumbuh dalam kemerdekaan, love others as you love yourself. Love others, kata kuncinya. Ayat 14. Sebab seluruh Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini mengajarkan hal yang penting. Bahkan Yesus sendiri katakan, ini yang terutama setelah mengasihi Tuhan Allah kita. Apa itu? Kasihilah sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Siapa sesama manusia kita? Saudara kita, keluarga kita, bahkan mungkin ART, kalau mungkin nggak boleh pakai namanya pembantu rumah tangga, tapi asisten yang membantu kita di satpam, security, tukang sampah mungkin yang membantu, kebersihan yang membantu di dalam rumah. Setiap daripada mereka itu sesama kita. Kita harus mengasihi mereka. Apakah kita mau kita kehujanan? Nggak mau. Apakah kita bisa melihat mereka kehujanan? Apakah kita bersedia makan makanan yang basi mungkin? Atau udah hari harus panasin lagi ya. Kalau masak semur udah nggak ada semur kuahnya lagi, tinggal kering-kering, kental-kental, hitam-hitam doang, cuma tinggal kentang dagingnya udah lembek banget. Lembeknya bukan karena masaknya jago, tapi udah direbus, dipanasin berulang kali, lembek banget. Kuahnya udah nggak ada. Kita mau nggak makan itu? Kalau nggak mau, maka sesama kita jangan kita kasih. Karena apa yang kita lakukan dari kasih. Kasihilah sesama manusia seperti kita.
setiap tahun saya dan istri dan Chris itu selalu ngeluarin pakaian atau pakaian lah, pakaian, sepatu, mungkin tas yang kita nggak pakai atau kita mau sumbangkan. Tapi sebenarnya kalau sudah berjalan tahun-tahun, yang keluar itu lebih banyak dari yang masuk. Berapa banyak sih yang kita, apalagi 2 tahun ini, udah pandemi, beli baju, pakai kemana, kan? Paling ibu-ibu, bisa di Zoom, atau ketemu orang sesekali. Tapi bisa dihitung jari. Ke gereja juga, biasanya kan dipajangnya di gereja. Saya ingat tuh ada iklan WBI. Lagi ada acara WBI, ibu A pakai baju sama ibu B. Langsung nangis ibu B. Pulang. Kenapa bajunya sama gitu kan? Baju itu dipakai kalau lagi ada acara, kalau ada ibadah gitu, apalagi ya kan. Nah, sekarang kalau setiap tahun saudara keluarkan dan kemudian saudara berikan kepada orang lain, lama-lama baju yang tadinya quote unquote, ah ini saya nggak mau pakai lagi lah, udah kasih aja, saya nggak mau pakai lagi, udah kasih aja. Lama-lama baju yang bagus atau baju yang saudara masih pengen pakai, saudara kasih nggak? Karena saya dan istri kan merasa bahwa kita perlu keluarin nih. Jadi ada saatnya bertahun-tahun belakangan bajunya berat nih, saya mau keluarin, saya mau pisahkan. Ketika saya ambil, saya masih ngerasa saya masih pengen pakai. Dan satu saat saya bisa pakai, ini masih layak. Jarang banget saya beli karena saya suka. Tapi nggak bisa. Saya ngerasa saya perlu kasih ke orang lain. Ada orang lain mungkin yang bisa lebih sering pakai daripada saya. Akhirnya kita keluarkan. Terbaik, sepatu. Saya disuruh pilih pasti sama istri saya. Harus keluarin sepatu. Saya ini suka sepatu, saudara. Jadi kalau saya simpan sepatu itu, habis pakai seminggu sekali bisa saya cuci. Jadi digilir nih. Minggu ini saya pakai ke kantor. Ya, tiga saya bergantian minggu. Kalau akhir minggu, cuci semuanya. Pakai, dimasukin lagi, simpan. Kemudian minggu depan, begitu lagi. Pakai sepatu yang saya depan sama sepatu. Saya koleksi sepatu. Berapa sepatu. Nah, kalau disuruh kasih, semuanya dalam keadaan baik. Tapi yang diminta, yang diajarkan, mengasihi sesama kita seperti mengasihi dirimu sendiri. Kalau dipakai, dirimu sendiri juga masih suka sama Tuhan, itu yang dikasih. Itu contoh pemberian, contoh bentuk kasih yang kita beri sama. Gak gampang. Saya akui ini gak gampang. Kita semua, saya juga masih belajar. Gak gampang untuk dalam segala hal bisa mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Dan ini ditekankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan bahkan disebut ayat tadi. Dan kabar baiknya buat saudara ya, sesama kita, itu juga termasuk yang di Lukas 6 ayat 35. Kata kasihnya ini sama nih saudara. Lukas 6 ayat 35 versi NIV. Love your enemies. Do good to them. Love your enemies. Kasihilah sesamamu manusia. Adalah kata kasih yang sama yang digunakan dalam kasihilah musuh. Do good to them. Lakukan hal yang baik untuk mereka. Siapa musuh kita? Siapa orang-orang ini? Ya mungkin karena kita orang Kristen, gak enak lah ya. Masa bilang saya punya musuh. Saya harus kasih semua. Oke, mungkin bukan musuh. Tapi ibu B tadi tuh yang nyebelin misalnya. Udah dibaikin, udah dikasih makanan, udah dikasih baju. Malah ngomongin saya di belakang. Ngomongin saya di orang lain lagi. Aduh, itu tuh. Love your enemies. Itu kasih yang diminta. Love your enemies. Betul. Apakah hal itu membuat saudara menjadikan saudara untuk baik, untuk mengasihi mereka? Gak usah lagi lah, lain kali kalau kita tahu diri, kata kasih yang
Ketika saudara mengamini kasihi sesamamu, kasihi juga orang yang nyebelin, orang-orang yang kesal. Karena itu yang diharapkan oleh Tuhan dan juga yang dituliskan firman-Nya. Jadi siang hari ini, saudara ingin menemukan hidup saudara, diri saudara, kerohanian saudara, kemerdekaan saudara. Ya, saudara sudah ditebus untuk tidak berada hamba dosa. Jadi orang yang bebas. Ada 3 hal tidaknya yang saudara lakukan. Saudara ingat, ini bukan excuse, ini bukan alasan buat saya. Untuk saya bebas melakukan apa saja. Itu tidak. Dan yang kedua, ini adalah kesempatan buat saya untuk melayani. Ini kesempatan melayani karena melayani menunjukkan ketaatan. Dan yang ketiga, ingat, kasihi bersamamu. Siapa sesama? Yang nyebelin aja termasuk, apalagi sesama rekan saudara kita yang ada di grup ini, di Zoom ini nih sekarang. Mungkin di WhatsApp saudara, ada di kontak saudara, ada saudara. Tidak gampang, dan mari selalu proses belajar dalam Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak, terima kasih buat siang hari ini. Kami telah mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Isi hati-Mu Tuhan, firman yang udah dibagi. Kami mau belajar Tuhan, untuk boleh mengerti kebebasan yang kami terima, kemerdekaan yang kami terima. Tuhan membuat kami bebas melakukan apa saja Tuhan kami. Tapi terlebih daripada itu, ini merupakan kesempatan Tuhan Yesus buat kami boleh melayani ya Tuhan, boleh melayani sesama kami, boleh ambil bagian untuk bisa menghasilkan ketaatan akan Engkau ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan, berikan hati yang boleh mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi sesama, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami mau berdoa Tuhan, kalau orang-orang itu mungkin ada yang tidak menyenangkan buat kami, tapi kami mau belajar tunduk, untuk taat, untuk mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang kami dengar ini Tuhan biar boleh menjadi rema, biar kami lakukannya Tuhan dalam keseharian kami, biar kami mulai praktek Tuhan dalam keseharian. Kami tidak dibatasi oleh PPKM, atau kami nggak boleh kemana-mana, kami nggak bisa bergereja. Selalu Tuhan, ada kesempatan kami boleh praktekkan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan dalam kami. Biar kami mulai, biar kami belajar Tuhan, dan biar kami tumbuh dalam kemerdekaan kami. Berikan juga kekuatan Tuhan Yesus penghiburan buat setiap saudara-saudara kami Tuhan, setiap saudara jemaat-Mu Tuhan yang ada siang hari ini. Kalau ada yang mulai pesan mungkin Tuhan dengan kondisi ini Tuhan, biar boleh mengerti Tuhan bahwa ini adalah hal yang baik, boleh sehat. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap rekan-rekan kami mungkin Bapak yang siang hari ini sedang struggling, orang-orang yang kami kenal sedang struggling untuk menjadi sehat, untuk pulih Tuhan dari segala sakit penyakitnya ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan kekuatan. Kami percaya perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan atas setiap daripada mereka, juga setiap daripada kami ya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Sudah 76 tahun kemerdekaan. Biar bangsa ini Tuhan jadi bangsa yang besar, bangsa yang bukan berutang tapi berutang. Biar boleh menjadi bangsa yang maju, bukan hanya sekedar negara yang berkembang. Biar menjadi bangsa yang dewasa Tuhan, beriman, bangsa yang damai sejahtera Tuhan Yesus atas Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sisa hari kami serahkan ke dalam tangan.
Kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Bapak Rabi Agusta yang pagi hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan di Sumen. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak dan keluarga.